Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Helmi. Nah, kali ini kita akan mencoba menganalisa hidrostatis pada sebuah bucket. Nah, bucketnya ini nanti atau ember ini nanti akan berupa elemen phase ya, atau berarti dua dimensi. Nah, cara menggambarnya untuk di Space Clam itu cukup unik ya nanti menggambarnya. Dan itu ada beberapa fitur yang memang tidak terdapat pada software desain lainnya, misalkan di Autodesk Inventor atau di Fusion 360. Nah, analisa yang dilakukan untuk hidrostatis itu berarti menggunakan static structural. Kita buka static structural dan nanti skema dari analisis ini yaitu seolah-olah yang ini adalah beban yang ditanggung oleh bucket ketika diberi air dengan ketinggian tertentu. Nah, maka kalau kita ingat pelajaran ketika masih SMP ya, itu ada tekanan hidrostatis. Nah, itu rumusnya cukup sederhana, yaitu pressure-nya, hydrostatic pressure sama dengan rho, gravity, dan ketinggiannya. Nah, nanti parameter itu juga yang akan kita masukkan dalam analisis settingnya. Nah, kali ini kita akan mencoba menggambar terlebih dahulu geometrinya, yaitu dengan Space Clam. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nanti akan saya coba berikan contoh perbedaan antara elemen 2 dimensi dengan elemen 3 dimensi dalam penggambarannya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita menggambarnya pada plane XZ. Berarti kita end sketch dulu, kita create sketch mode. Nah, di sini berarti sorry. Supaya nanti gravitinya itu ada di Z, berarti kita menggambarnya berada di ini ya. Di sini saja. Nah, oke. Terus kita ke ini, klik plan view. Penggambarannya, nah misalkan di sini beri contoh dulu penggambaran yang sederhana ya. Sebuah circle, misalkan ukurannya ada 30, finish kita end. Nah, terus kita pull otomatis ya. Misalkan ininya adalah 40. Nah, ini disebut elemen 3 dimensi atau solid. Nah, di sini adalah solid ya. Nah, untuk mengubah ini menjadi elemen 2 dimensi, teman-teman bisa, misalkan ini akan menjadi sebuah wadah ya. Nah, ini berarti ada satu yang terbuka. Atau begini, supaya membedakan ya, ini kita buat lagi sketch. Terus kita buat lingkaran. Nah, misal segini, saya sembarang saja ini. Nah, ini kita cut ke bawah. Oke. Nah, di sini ini juga masih elemen 3D. Nah, untuk membuatnya menjadi 2D, salah satu cara paling gampangnya adalah kita bisa mendelete salah satu face-nya. Misalkan ini kita delete. Oke, file data. Di sini klik, kita delete. Nah, begini caranya. Tidak bisa kita kliknya di di keyboard. Ini juga kita delete, klikkan delete. Nah, ini adalah elemen face. Elemen 2 dimensi. Di sini disebutkan menjadi surface. Nah, nanti kita menggambarnya untuk bucket juga akan seperti ini ya. Oke, kalau sudah contohnya cukup sekian, kita langsung menggambar bucketnya. Kita ke sketch mode. Kita tampilkan isometrik dulu biar agak nyaman. Nah, oke, kita bikin create sketch ya. Misalkan kita menggunakan line and sketch. Kita bikin ke sketch mode, kita pilih plane-nya.
Nah, misalnya ya udah nggak apa-apa di sini ya. Di plan XY aja kita menggambarnya. Berarti klik sumbu Z-nya. Oke. Kalau sudah, kita ke plan view. Nah, seperti ini. Dan kita buat line. Misalkan bucketnya itu yang bawah itu diameternya 30 ya. Berarti kita di sini 150. Agak besar saja nggak apa-apa, teman-teman. Kemudian di sini kita ganti ke ini. Tingginya misalkan adalah 220. Sorry. Pakai ini ya. 220, enter. Kemudian kita klik line lagi. Ke sini yang atas adalah 200. Ke bawah 60. Terus ini kita hubungkan ke sini. Oke. Setelah itu kita berikan fillet. R-nya 30. Oke. Ini nggak dipakai, bisa kita delete. Kemudian misalkan di sini biar nggak tajam ya, bisa kita berikan radius juga. Misalkan di sini adalah 10, terus ke sini juga 10. Terus kita fillet lagi 5. Ya. Oke, yang ini kita biarkan, kemudian yang nggak dipakai kita trim. Oke. Kemudian ini nanti, nah kita sudah memiliki garis seperti ini ya. Nah ini tinggal kita revolve. Caranya adalah dengan ini tetap di pull ya, kemudian pilih yang ini revolve. Kita klik aksisnya adalah ini yang putus-putus, kemudian kita pilih yang akan menjadi face-nya nanti. Ini ya, kita klik 3 kali sehingga terpilih semua, atau bisa juga diklik satu-satu. Kalau sudah kita putar, kita berikan sudutnya adalah 360 agar penuh. Oke. Nah ini adalah sudah menjadi suatu surface. Kemudian ini kita delete karena kita tidak gunakan. Kemudian misalkan ada pemegangnya ya, lubang pemegang ya, yang akan nanti menjadi suatu tumpuannya. Kita bisa membuatnya. Nah ini tidak bisa, space ini tidak bisa dipotong sekaligus ya. Jadi kita harus membuat dulu di sini, misalkan kita buat lingkaran pada ini Z. Oke. Misalkan dari sini, sorry. Kita ke sketch, terus kita pilih ini ya, Z-nya, Z. Nah, seperti ini ya. Kemudian buat lingkaran, ini plan view dulu. Nah, misalkan di sini akan menjadi lubang pemegangnya. Di sini adalah misalkan 26 saja, 26. Nah, jaraknya bisa kita atur. Ini misalkan dari bawah ini kita ganti menjadi 190 ya. Nah, udah. Ya ini pas di tengah-tengah ya. Kita finish. Nah, ini kita extrude atau kita pull symmetric sampai tembus ya. Ini kira-kira saja. Nah, ini nanti akan untuk membuat lubangnya. Terus kemudian kita pilih ke prepare imprint. Nah, maka akan terdeteksi ada 2 kurva dan 3 poin. Ya, kita oke saja. Oke. Sudah, imprintnya sudah jadi. Yang solid ini bisa kita delete.
yang kurva juga kita delete karena kita ada menggunakan face-nya. Nah, akan menjadi seperti ini ya, terpisah ya. Nah, ini kan sudah ada face itu ya. Sorry. Ke desain, ke select. Nah, ada face ini. Ini bisa kita delete karena ini adalah asumsikan berupa lubang. Oke. Oke ya. Oke, kalau sudah kita bisa tinggalkan space claim-nya. Kemudian kita ke model. Nah, itu elemen face-nya adalah seperti itu ya, teman-teman. Misalkan teman-teman menggambar suatu pressure vessel, nah itu juga bisa diasumsikan sebagai surface, elemen surface atau dua dimensi. Kita materialnya menggunakan structural steel ya. Nah, di sini ketika kita sudah terbuka analisis mekanikalnya, maka langsung ada pertanyaan pada bagian geometri. Nah, di sini kita perlu memberikan yang namanya thickness. Nah, ketebalan surface-nya itu misalkan ember kita itu tebalnya berapa? Misalkan hanya 2 mili ya. Kita masukkan 2 mili itu ya. Kemudian engineering datanya untuk materialnya itu kita menggunakan default ya. Oke. Nah, ini bisa diatur ya teman-teman. Maksudnya diatur ketebalan 2 mili itu dari surface ini apakah di sebelah mananya? Apakah di sebelah luar surface atau di dalam surface atau tepat di tengah-tengah? Itu bisa kita atur pada bagian ini, offset type. Misalkan saya ingin di bagian middle ya, di tengah-tengah seperti ini, atau di bagian top berarti di atas surface-nya, atau mungkin di terluar misalkan. Nah, itu bisa di bottom. Oke, bottom ya, kita ubah ke bottom. Kemudian kita mesh, kita generate mesh. Ya, jadi analisa yang benda-benda yang memiliki tebalannya sangat kecil itu bisa kita gunakan yang surface seperti ini ya. Dan itu akan menghemat mesh. Jika dilihat di sini, meshnya itu hanya mesh surface ya. Jadi antara bawah dan atas itu sama. Sedangkan ketika kita bentuknya adalah 3 dimensi, kemungkinan adalah meshnya adalah tetrahedron, tetrahedral. Jadi akan lebih banyak lagi. Di sini mungkin kalau dilihat statistik ya, itu hanya menggunakan 6783. Kemungkinan kalau teman-teman mencoba membuat ini dengan elemen 3D, nah itu bisa lebih banyak. Nah, saya tidak akan mengatur mesh-nya ya. Silakan teman-teman jika ingin lebih advance bisa. Kemudian langsung kita ke static strukturalnya. Kita kasih boundary condition fixed aja ya, fixed support ya. Nah, ini adalah edges pada bagian yang akan menjadi pegangan. Nah, di sini kemudian di sini juga kita apply. Oke. Kalau sudah, kita masukkan yang namanya hydrostatic pressure. Nah, di sini. Nah, itu kita pilih geometrinya. Misalkan di sini hanya bisa dipilih adalah face ya, teman-teman ya. Misalkan ini, kemudian ini, dan ini face-nya. Kita apply. Nah, di sini ditanyakan densitas dari fluidanya itu berapa. Jika misalkan air, kita bisa menggunakan 1000 kg per meter kubik. Nah, per meter kubik ya, di sini kan masih milimeter. Kita bisa atur di unit, kita ganti yang meter.
kilogram dan meter. Nah, di sini. Nah, ini ya kilogram per meter kubik. Nah, ini kita masukkan 1000 karena air. Kemudian selanjutnya ada di bagian magnitude. Magnitude ini berisi hidrostatik accelerator. Berarti kalau kita asumsikan sebagai kecepatan gravitasi. Di sini kita atur misalkan menjadi komponen dan itu berada pada sumbu kerjanya ini adalah Z. Berarti di Z ini kita masukkan 9,81 ya. 81 meter per sekon kuadrat. Nah, perlu diingat di sini arah dari ininya. Arah dari hidrostatik pressure-nya itu jangan sampai terbalik. Nah, ini sudah benar ya kalau seperti ini. Jadi nanti pastikan yang pressure terbesar itu ada di bagian bawah. Kemudian kita atur lagi tadi pada persamaan pressure hidrostatic pressure ada juga ketinggian yang harus dimasukkan. Nah, misalkan di sini ketinggiannya air itu adalah tadi kita membuat ini adalah 220 ya ketinggiannya. Misalkan kita bisa masukkan ketinggiannya adalah 200 mm ya. Kita ganti ke milimeter lagi. Di sini adalah Z ya. Di sini 200 aja. Jadi tidak penuh. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terlihat plotnya ya, teman-teman. Jika yang bagian merah ini punya teman-teman ada di atas, kemungkinan besar bagian gravitinya ini terbalik. Nah, ini adalah hydrostatic pressure-nya. Seperti ini. Kemudian kita bisa definisikan lagi untuk di masalah solution. Misalkan stress equivalent forces. Kemudian ada juga deformasi totalnya. Kita langsung solve. Kita lihat bagaimanakah nah, seperti ini nih hasilnya untuk total deformasi. Kemudian untuk equivalent stress-nya, nah, stressnya terbesar ya di bawah ya, karena beban di bawah itu menanggung lebih tinggi air gitu. Ya, sedangkan yang paling atas lebih rendah. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bagian kritis di sini ada di bagian handle-nya dan di bagian bawah. Nah, itu ya. Kemudian kita bisa animasikan. Mungkin tidak terlihat ya, tidak terlalu terlihat ya. Nah, seperti ini. Jika pengen lebih detail lagi, mungkin di bagian bawah dan di bagian ini mesh-nya lebih dihaluskan. Nah, mungkin ini ya teman-teman untuk analisa hydrostatic pressure pada sebuah bucket untuk elemen surface 2 dimensi. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.